falyakun khairan. Hendaknya dia berkata yang baik. Liasmut, atau dia diam. Berkata baik atau dia diam. Nah, bagaimana pendapat kalian kalau si fulan ini berkata yang baik, si fulan ini berbuat yang baik, si fulan ini niat yang baik, si fulan ini ambil keputusan yang baik, apa yang akan dia peroleh? Tentu kebaikan. Umpamanya dia baik sama keluarganya, baik sama kawan-kawannya, baik sama tetangga-tetangganya, tentu balasannya apa? Keluarganya akan baik, temannya akan baik, tetangganya akan baik. Ni'al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Oleh sebab itu kita harus mencontoh Rasulullah yang mana beliau selalu berkata yang baik. Dan kita dianjurkan hendaknya kita berkata yang baik atau diam. Paham? Nah, ini kita latih dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Hendaknya kita berkata yang baik. Kalau ini dapat kita lakukan, artinya kita dapat mengikuti tauladan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tentu kita akan memperoleh kebaikan. Karena kebaikan itu Allah akan balas dengan kebaikan. Mungkin kita semua sudah mengalami dan melihat kalau kita berbuat baik, tentu kita lihat hasilnya baik. Tetapi begitu sebaliknya, kalau kita berkata tidak baik, berbuat tidak baik, niat tidak baik, balasannya tidak baik. Yang merasakan siapa? Kita sendiri. Benar nggak? Jadi kalau kita berbuat baik, yang merasakan kebaikan itu kita. Kalau kita berbuat tidak baik, yang menerima akibatnya siapa? Kita sendiri. Oleh sebab itu Rasul anjurkan kita falyakul khairan. Hendaknya kita berkata yang baik. Ini bisa dilatih kan? Insya Allah. Kalau semua umat Islam selalu berkata baik, insya Allah kebaikan itu akan muncul di tengah-tengah umat. Nah, kalau kita sudah dapat kebaikan, ini alamat sudah calon masuk surga. Udah cium bau surga nggak? Dikit-dikit. Udah cium nggak? Udah cium dikit katanya. Udah cium bau surga. Kenapa? Kemana-mana kita ketemu baik. Enak nggak? Lah enak. Nah itu udah bau-baunya surga. Ya. Ahli surga itu selalu berkata ucapannya selamat, baik. Umpama kita ini semua nih berkata yang baik, terjadi nggak permusuhan? Tidak.
Kenapa? Karena kita semua bergerak mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad. Tetapi kalau kita di antara kita nih, ini ngomong yang baik, yang ini kagak, ini ngomong yang baik, ini kagak, gimana tuh? Kadang-kadang akur, kadang-kadang ribut. Kenapa? Karena ada yang berkata baik, ada yang berkata yang tidak baik. Ya, ada yang bicara kebenaran, ada yang bicara yang batin. Nah, ini nggak boleh dicampur. Kalau kita bicara kebaikan, baik semua, benar semua. Nah, maka kalau bisa kita semua umat Islam adalah ikut semua Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikuti Nabi Muhammad, yang untung siapa? Kita sendiri. Kalau Rasulullah lah sudah untung. Berapa? Rasulullah mah sudah untung segede-gede. Ya, inna a'tainakal kausar. Sungguh telah kami berikan kepada engkau, hai Muhammad, telaga al-kausar. Maka nanti di hari akhirat nanti orang nyari-nyari, kalau mau nyari Rasulullah, no, di telaga al-kausar. Paham sampai sini? Nah, maka Rasulullah katakan, waman atau ani dakhalal jannah. Kalau kamu mentaati aku, masuk surga. Ya, pengen masuk surga. Mau berkatalah yang baik, berbuatlah yang baik, niatlah yang baik. Tentu balasannya hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah perbuatan baik itu balasannya baik? Oleh sebab itu kita harus mulai melatih diri kita, ya, membimbing diri kita, menyayangi diri kita agar kita mau mentaati Rasulullah, yaitulah selalu berkata yang baik atau diam. Bagaimana kalau sehari-hari saya ini berkata yang tidak baik? Kalau ketahuan, cepat-cepat minta ampun. Ya Allah, ampuni dosaku. Aku berkata yang tidak baik. Cepat minta ampun kepada Allah. Maka Allah akan ampuni. Kan kadang-kadang nggak bisa langsung, hari ini saya mau niat ngomong baik, langsung baik sama. Kadang-kadang terjebak juga di tengah jalan, ada lubang. Ibarat naik motor nggak ketahuan itu ada jebak masuk bawah. Waduh, kecemplung saya. Astagfirullah. Nah, di dalam berjalan ini, lihat, perhatikan, kalau kita ternyata berkata tidak baik, cepat-cepat kita minta ampun. Allah ampuni kita. Begitu juga kalau kita bisa, wah, hari ini alhamdulillah saya dapat berkata yang baik. Kita memuji Allah karena Allah lah yang menuntut kita sehingga kita dapat berkata yang baik. Ini berkat bimbingan Allah. Jadi dua, apabila kita lihat diri kita dapat berkata yang baik, dapat berbuat yang baik, niat hati yang baik, itu bertanda dapat kurnia Allah. Ya,
tidak dapat kita berbuat baik kecuali bimbingan maka kita kembalikan puji Allah Subhanahu atau bersyukur. Tetapi apabila kita di dalam menjalani kehidupan hari ini, loh kok saya ngomel-ngomel tadi sama tetangga, wah tuh astagfirullah, ya Allah, tadi kenapa? Itu saya ingatkan salah satu kisah sahabat Rasulullah, yaitu Umar ibnul Khattab. Kisah ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sana diceritakan ya di bab bahaya lidah. Pada suatu kali Umar bin Khattab ngomongnya salah. Itu dia ambil batu langsung dipukulkan ke bibirnya sampai berdarah. Jangan sekali-kali lagi. Jadi Umar bin Khattab menghukum diri karena ngomong yang tidak baik. Ini di dalam mendidik diri ini, kalau sahabat sedemikian kerasnya dia mendidik dirinya supaya agar selalu setiap hari dari hari ke hari dia selalu berbuat baik. Tapi kalau lagi ngomong nggak baik, nggak dihukum, kadang-kadang bikin lagi. Nah, ya. Jadi di dalam berjalan ini kita didik, kita punya diri masing-masing. Dan nggak bisa, hanya kita yang bisa, masing-masing. Bagaimana dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kalau bisa kita selalu berkata yang baik, berbuat yang baik, niat hati yang baik. Yakin akan dapat baik? Ya? Yakin. Nah, maka kita tidak temukan ada sesuatu kesalahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi berbagai ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah diuji berbagai, tetaplah dia berkata yang baik. Sampai-sampai Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah itu dipuji Allah mempunyai akhlak yang paling baik. Ya. Gampang susah gampang ya. Jadi tinggal kita perhatikan diri kita masing-masing. Siapa yang akan menyayangi diri kita? Coba siapa? Kita sendiri. Nah, maka nasihat ulama nih, jangan dulu kamu di perut ibu seorang di ini. Ada teman nggak di dalam perut? Ada. Kecuali yang kembar kali ada temannya. Dengar, kalau yang kembar ada teman. Ya. Jadi di perut ibu kita seorang dilahirkan ke dunia berapa? Sendiri. Nah, mengarungi kehidupan di dunia ini seorang menghadapi maut, seorang masuk ke kubur, seorang menerima pertanyaan mungkar dan nakir, seorang menikmati
taman surga atau siksa jurang neraka dikubur seorang dihalau di padang mahsyar seorang diri. Menerima kitab amal kanan atau kiri seorang di terus dia menuju siratal mustaqim seorang di nah masuk neraka atau surga pikirkan diri sendiri, pikirkan diri kita sendiri. Ini nasihat ulama ya, dia gambarkan demikian. Nah, siapa yang akan menyayangi kita? Yang pertama adalah kita sendiri. Ya, sayangilah diri kita. Ya, jagalah diri kita. Nah, setelah kita usaha demikian, ternyata masih salah. Minta ampun kepada Allah. Nah, ya. Salah lagi, minta ampun kepada Allah. Asal jangan masuk lubang sampai mati. Nanti kalau masuk lubang sampai mati salah melulu, ya kapan baik deh. Ada orang, Pak Haji, assalamualaikum. Saya sudah taubat Pak Haji, tapi masih nggak bisa, masih berbuat yang nggak bagus juga. Oh, ente gimana Pak Haji, diterima nggak di tempat? Kalau ente taubat diterima. Yang masalahnya ente ini udah taubat belum? Ini yang masalah, betul. Ini orang sudah taubat belum? Kalau dia taubat dia berhenti. Tapi kalau dia bertaubat, berbuat lagi, taubat lagi, dia taubat belum? Berarti taubatnya yang belum, bukan taubatnya yang nggak diterima. Kalau ditaubat, kalau dia taubat tetap diterima. Paham? Jadi kalau kita taubat kepada Allah, Allah terima. Tapi kalau kita nggak taubat, nggak diterima. Oleh sebab itu, bertaubatlah taubatan yang diterima oleh Allah. Tetap kalau kita bertaubat, Allah terima. Kemudian kalau kita lihat diri kita baik di jalan yang lurus, kita bersyukur kepada Allah karena ini adalah semua dari Dia. Paham sampai sini? Paham? Insya Allah siapa yang ingin masuk surga, kata Rasulullah, wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa mentaati aku masuk surga. Oleh sebab itu taatilah Rasulullah, ikutilah Rasulullah, contohlah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضلا إلا هديته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واهدم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. والسلام عليكم.